Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di waktu pagi ataupun kapan dimanapun kamu menonton saya di hari ini udah waktunya kita kembali mendapatkan inspirasi. Sebentar, kalau diri kamu sudah bosan dengan cerita galau, kisah-kisah mellow, gimana kalau kita hari ini membahas sebuah kisah Quora yang ada kaitannya dengan sesuatu hal yang kalau dipikir-pikir, bener juga ya. Apakah itu? Ya udah, ya kita langsung bahas saja. Ini menarik banget. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Benar banget, seperti yang saya bilang tadi di depan, bahwa kali ini cerita Quora agak sedikit berbeda nih. Kenapa mas? Karena bagaimanapun kadang-kadang kita nggak bisa dipungkiri ya, pengen mendapatkan sebuah wawasan baru mas. Saya udah bosen denger cerita galau orang. Saya udah nggak mau sedih lagi. Saya udah nggak mau marah lagi, gregetan dengerin kisah orang mas. Gimana kalau kita mendengarkan bagaimana cara saya merencanakan masa depan yang ada dalam khayalan saya? Mau ya? Ya udah, ini menarik. Sebenarnya apa yang ingin saya beritakan kepada kamu atau kisahkan kepada kamu ini juga didasarkan oleh sebuah pertanyaan yang sangat sederhana yang lagi-lagi saya dapatkan dari Quora. Pertanyaannya begini. Ada seorang anonim atau tanpa nama yang dia bertanya di Quora, pertanyaannya bagus deh. Apakah benar manusia itu dinilai berharga atau tidaknya dari pendidikan yang dia enyam? Wah, bagus nih. Ayo, sekarang saya langsung jawab, tapi izinkan saya bertanya dulu kepada kamu sebagai sahabat saya. Jujur, dari dalam hatimu yang terdalam, pernah atau tidak kamu ngerasa kesel banget dianggap bodoh, mohon maaf, hanya karena pendidikan kamu tidak sama dengan orang lain? Atau mungkin lebih parahnya lagi, bisa jadi jenjang pendidikannya sama, tapi tempat kuliahnya beda. Tempat kuliah dia lebih bonafit, mas. Terus saya merasa dibodohi oleh dia atau mereka hanya karena saya kuliah di tempat yang menurut saya cukup ekonomis. Dia tempat kuliahnya mahal, bagus, jadi saya pernah direndahkan. Pernah atau tidak, kamu seumur hidup merasa sedih, kecewa, marah karena direndahkan orang hanya karena masalah pendidikan belaka? Pernah atau tidak? Jujur. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya, dengerin dulu, ini penting, gak ada kaitannya dengan pendidikan. Pernah atau tidak kamu merasa belakangan ini sering banget sedih sendiri, minder sendiri, ngerasa tidak berharga, ngerasa kok diri saya kalau dibandingin sama mereka kayaknya nggak sama levelnya mas. Level saya dibandingkan level mereka kok kayaknya lebih rendah mas. Saya tuh ngerasa kecil, ngerasa nggak sama. Saya nggak mau berteman. Kenapa mas? Karena ketika saya berteman dengan orang, saya ngerasa diri saya tuh kotor, hina, rendah. Atau saya nggak bisa mas punya pasangan. Kenapa? Karena pasangan saya selalu membuat saya ngerasa jomplang. Saya ini terlalu jelek buat dia mas. Saya ini terlalu gemuk buat dia mas. Pernah atau tidak seumur hidup kamu merasakan perasaan itu? Jujur. Kalau jawabannya pernah atau bahkan baru-baru ini mas saya merasakan itu, kebetulan. Berarti topik yang ingin saya bahas kepada kamu ada kaitannya dengan itu. Dengarkan baik-baik. Nih, sebenarnya kamu tuh sama seperti saya. Iya, diri kamu nih sebagai sahabat saya, kita senasib nih. Kita sama-sama pernah ngerasa kayaknya hidup kita tuh gak ada nilainya gitu ya. Kita ngerasa kok diri kita rendah banget, cupu banget, payah banget gitu loh. Bahkan mohon maaf, pernah kali ya kita ngerasa berpikir gitu, apa sebaiknya saya menyudahi hidup saya aja ya saat ini? Kok saya nggak ada nilainya lagi sih di mata orang? Pernah seperti itu? Saya pun juga pernah, kita sama.
Nah, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan itu terjadi? Saya jelasin dulu akarnya ya, supaya kita tahu penyebabnya apa, dari situ baru kita obatin pelan-pelan. Setuju? Gini akarnya. Kita renungkan. Dulu, ketika kamu masih SD, pikirin. Ketika kamu masih SD, ada nggak perasaan takut ketika menjelang ujian? Wah, ini menarik nih. Iya kan, dulu kan kalau kita mau ujian gitu ya, mau ulangan mungkin bahasanya. Ketika kita mau ujian, mau tes, mau ulangan, itu ada rasa takut. Pernah nggak kamu ngerasain takut menjelang ujian? Sering ya. Nah, sekarang saya mau tanya dong, kenapa kamu ketika menjelang ujian rasanya takut? Coba jelaskan kepada saya. Betul, kamu takut mendapatkan nilai jelek. Benar apa tidak? Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya lagi, kenapa kok kamu takut banget dapat nilai jelek? Kenapa? Karena ketika saya dapat nilai jelek, Mas, saya itu gagal. Betul apa tidak? Saya ulangi. Karena ketika saya dapat nilai jelek, Mas, saya itu gagal. Benar atau tidak? Diri kamu pernah sedih banget karena dulu pernah dapat nilai jelek atau ranking jelek. Bahkan ketika udah kuliah mungkin kamu pernah kecewa banget ketika berharap mendapatkan A hanya mendapatkan B. Atau mungkin kebalik. Berharap mendapatkan B malah mendapatkan D atau mungkin C. Pernah kecewa di saat seperti itu? Nah itu loh, itu akar dari semua perasaan kamu merasa tidak berharga selama ini. Nyambungnya di mana? Nyambung. Nih, dengarkan. Semua psikolog, psikiater, bahkan dokter pun sepakat bahwa masa anak-anak kita adalah masa yang paling penting di dalam perkembangan seumur hidup kita. Mereka semua sepakat akan hal itu. Apa yang terjadi sewaktu kita kecil, teman-teman, itu akan membekas sampai kita dewasa, bahkan sampai kita tua. Nah, sekarang kita pikir pakai logika dan akal sehat. Dari kecil aja, kita itu sudah dibeda-bedakan loh dengan satu hal yang namanya nilai. Saya ulangi. Sadar nggak, dari kecil aja kita itu sudah dibeda-bedakan loh oleh satu hal yang namanya nilai, bahkan ranking kelas. Sekarang ayo, pakai logika kita pecahkan bersama dengan saya. Nih logikanya nih. Anggap aja satu kelas ada 30 anak. Oke? Mungkin nggak dalam satu kelas 30 anak itu ranking 1? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dalam satu kelas, kalau 30 anak, harus ada anak ranking 1, harus ada anak ranking 30. Nggak mungkin, Mas, 30 anak ranking 1, nggak mungkin. Nah, sekarang benar nggak sih? Kalau dulu sampai sekarang bahkan, kita tuh kalau ranking terakhir, dianggap gagal. Betul nggak? Ada nggak di antara kamu pernah dapat ranking terakhir? Kalau nggak pernah, berarti kamu nggak sama kayak saya. Saya pernah ranking terakhir loh, waktu SD. Nggak naik dong, Mas, nggak naik. Saya pernah tidak naik kelas sewaktu sekolah dasar, bayangin. Bayangin, orang yang kamu dengarkan, yang katanya pinter, yang katanya jenius ini, kata kamu loh, dulu pernah nggak naik kelas. Pernah ranking terakhir. Kok bangga, Mas? Bukan bangga. Bukan. Saya ingin ngasih tahu kepada kamu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kamu gak ada kaitannya dengan ucapan orang lain di masa lalu. Tuh, nih dengerin. Tadi kita sama-sama udah sepakat bahwa dari 30 anak di kelas gak mungkin semuanya ranking 1. Pasti ada juga yang ranking terakhir. Nah, kita juga sama-sama udah setuju bahwa biasanya yang ranking terakhir, Mas, itu dikatakan anak gagal atau bahasa gampangnya anak bodoh. Sekarang kita pikirin pakai akal sehat. Mungkin nggak ketika anak itu yang masih polos dianggap anak bodoh karena ranking terakhir, mungkin nggak anak itu bisa tetap percaya bahwa dirinya pintar? Jawab.
Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita aja yang udah segede gini, kalau dibilang bodoh, kadang-kadang masih ragu kalau kita tuh pinter. Padahal udah gede nih. Ah, bodoh lu. Oh, jangan-jangan saya bodoh nih. Saya bodoh apa pinter ya? Padahal udah gede nih kita nih. Udah berumur nih. Apalagi anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Karena dia rankingnya terakhir, dibilang bodoh, ya percaya. Nah, itu bukan yang terjadi dalam hidup kita. Kita itu dari kecil sudah dibeda-bedakan dengan hal yang namanya angka. Angka nilai lah, angka ranking lah, angka IPK lah. Kenapa sih? Itu yang selalu saya protes. Kenapa sih kok kita harus dari kecil sudah dibiasakan untuk terbeda-bedakan? Itu loh. Itu yang pengen saya protes. Kenapa kita harus dari kecil udah dibeda-bedakan dengan ranking? Apa faedahnya? Bukankah sistem itu membuat kita punya mental untuk saling gontok-gontokan dari kecil? Bener nggak? Saya mau jadi ranking 10 besar, berarti saya harus gontok-gontokan dengan orang-orang satu kelas saya. Mental itu kalau ke bawah sampai gede, bisa loh. Dia jadi orang makan orang, temen makan temen. Pernah kamu dimakan sama temen sendiri? Nah itu akibat dari sistem yang dibentuk dari kecil. Sadar nggak? Nah, sekarang seperti yang saya bilang di depan tadi, saya ingin menjabarkan di video ini bagaimana solusi saya sebagai Aryan Surya, sahabat kamu lah, untuk menghadapi masalah ini. Seandainya mungkin ada orang nih yang dengar video ini dan mau make tips saya ini, silahkan. Gini, kamu setuju nggak? Sekarang kita bayangin deh, kamu setuju nggak? Kalau nanti kita punya sistem pendidikan yang angka nilai diganti menjadi sebuah kata atau kalimat, yaitu kalimat bisa dan belum bisa. Misal, ujian matematika, yang biasanya nilainya 0 sampai 100, sekarang diganti dengan kata bisa dan belum bisa. Anak yang nilainya jelek cukup dikatakan belum bisa. Anak yang nilainya bagus cukup dikatakan bisa. Dari situ, si belum bisa tidak akan merasa gagal. Kata belum dengan tidak itu beda. Ketika dia merasa belum bisa, dia berpikir bahwa suatu saat saya bisa, saya hanya butuh waktu. Itu kata belum. Itu psikologi kata belum. Nah, dengan menggunakan hal seperti ini aja, anak tidak akan merasa dirinya sebagai anak yang rendah, atau cupu, atau gagal. Kemudian, asik sepertinya ketika si anak yang mendapat predikat bisa tadi, kenapa sih nggak disuruh ngajarin anak yang belum bisa? Suruh dong anak yang bisa, misalnya matematika dia dapat nilai bisa. Suruh anak itu gimana caranya untuk ngajarin teman-temannya yang belum bisa tadi. Sekarang bayangkan kalau sistem ini dibentuk dari kecil. Pertama, kita akan meminimalisir anak yang rendah diri. Yang kedua, kita akan menciptakan generasi baru di mana anak itu dari kecil sudah dididik untuk berbagi. Dia tidak akan punya mental gontok-gontokan, dia malah punya mental saya bisa, saya harus berbagi. Kebayang nggak majunya bangsa kita kayak gimana? Setuju sama saya? Kalau sistem nilai dan sistem ranking itu nggak perlu. Kalau kamu setuju, berarti kita sudah siap nih. Jadi orang yang maju semaju-majunya. Ini yang paling benar. Tapi, Mas, kalau gitu Mas, bagaimana cara kita menentukan si pintar dan si tidak pintar? Nah ini dia masalahnya, dengerin baik-baik. Tadi kamu ngerasa diri kamu cupu. Ngerasa diri kamu tidak layak, tidak sama dengan orang lain. Tadi jujur ya, udah ngaku di depan. Tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya sepele. Karena adanya pertanyaan, bagaimana cara menentukan si pintar dan si bodoh? Bagaimana cara menentukan si cantik dan si buruk rupa, si ganteng dan si buruk rupa? Bagaimana cara menentukan si miskin dan si kaya? Buat apa sih pertanyaan konyol gitu? Itu pertanyaan konyol lagi. Iya nggak? Orang ditanyakan pertanyaan seperti itu, tujuannya apa? Supaya orang jadi minder.
Karena pada dasarnya orang bodoh itu nggak ada. Orang itu menjadi bodoh karena dia ditawarkan suatu hal yang dia tidak ahli di situ, tapi dia punya keahlian lain yang bukan di bidang itu. Saya contohnya, saya jago ngomong, saya jago memberikan inspirasi, motivasi, visioner mungkin. Tapi kalau saya disuruh jahit, saya jadi orang paling bodoh. Karena saya nggak mau dan nggak bisa jahit. Dari kecil saya nggak suka jahit. Saya disuruh jahit kotak pensil jadinya taplak meja. Berkali-kali waktu SMP tuh. Karena saya nggak suka jahit. Bener. Iya kan? Maradona, pemain sepak bola, keren. Tapi kalau disuruh nyanyi, walaupun suaranya bagus mungkin, tidak sefenomenal karir dia dalam bermain bola. Itulah manusia, punya keunikan masing-masing. Begitu juga kamu sebagai sahabat saya. Kamu sebagai sahabat saya nih, nggak perlu minder. Kita itu korban dari sistem yang dibuat dari kecil kita sudah dipaksa untuk jadi orang yang terbeda-bedakan. Ingat katanya, terbeda-bedakan. Yuk, sekarang insya Allah seizin Tuhan ada orang yang punya kedudukan tinggi dengerin video ini. Dan dia bisa mewujudkan, paling tidak berdiskusilah dengan saya untuk mewujudkan apa yang saya katakan tadi demi pendidikan kita di masa depan. Percaya deh, kalau hal ini sudah diwujudkan di Indonesia, Indonesia akan jadi orang maju semuanya. Karena apa? Kemajuan sebuah bangsa itu dimulai dari rakyatnya yang tidak minder dulu, yang tidak merasa bodoh dulu, setuju apa tidak? Betul nggak? Kalau kita ngerasa minder, merasa kecil, merasa bodoh, gimana caranya maju? Betul? Yuk, sekarang kamu sudah sadar, saya ingin menyadarkan kamu di video ini, kamu tidak sebodoh yang kamu pikir. Maju lagi, diri kamu sama dengan orang-orang di sekitarmu. Bisa jadi kamu dicap bodoh, tapi percaya sama saya, kamu tidak bodoh. Hanya hal itu kamu belum ahli. Gak usah fokusin hal yang kamu gak bisa. Fokus kepada hal yang mana kamu dari sananya sudah ahli. Temukan itu pelan-pelan. Mendadak kamu jadi jenius. Jauhkan orang-orang yang merendahkan hatimu. Jauhkan orang-orang yang merendahkan tubuhmu, dirimu. Masih banyak orang-orang yang bisa menghargai kamu. Saya bisa berdiri tegak di saat ini. Karena saya menggunakan pola pikir yang saya bagikan barusan di video ini. Saya bisa. Kamu pun pasti bisa. Karena kamu adalah sahabat satu frekuensi dengan saya. Salam satu frekuensi dari saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.